Misalkan begini Bapak Ibu sekalian, kita menebaknya ini adalah sebuah saham Microsoft ya. Kita prediksilah katakan dalam tempo 2 bulan mendatang, lihat dari trendingnya ini, polanya kemungkinan besar Microsoft akan naik lagi, yaitu prediksinya ya. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, saya langsung aja ke platform tradingnya ya supaya lebih jelas. Ya, ini ada chartnya dari Microsoft ya, MSFT simbolnya. Jadi kalau kita tebak, katakanlah 3 bulan mendatang, saham Microsoft ini akan semakin naik lagi karena di sini kelihatan uptrend kan. Oke. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Jadi ini adalah platform trading Thinkorswim ya. Thinkorswim ini adalah tempat untuk belajar trading option. Jadi kalau Anda tidak punya accounting Thinkorswim, Anda belajar apa ya? Ada menu namanya risk profile ya, oke. Nah, kalau kita beli saham ya, beli saham katanya buy stock ya, klik di kolom as, oke. Katakan kita beli 100 lembar. Lalu grafiknya seperti apa? Ini adalah grafik resiko. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah jika saham Microsoftnya naik, jadi ini adalah harga saham ini, ya makin naik itu makin ke kanan, ya makin tinggi, makin naiknya makin tinggi itu makin ke kanan, maka profit. Pak, tahu profitnya dari mana? Ini angka 0 ini adalah BEP-nya, ya batas nolnya di sini. Saham Microsoftnya sekarang ada di sini. Jika sahamnya naik, maka di atas 0 atau plus profitnya, berarti profit. Oke, ya ini adalah grafik resiko dari saham. Ya, kalau ternyata sahamnya turun maka merugi. Ya, taunya dari mana? Karena di bawah 0. Oke, Anda perhatikan sini di bawah 0 ya. Betul ya. Ini adalah grafik resiko atau risk profile dari buy stock. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saya buy call ya. Misalkan saya buy call, kalau kita trading option ini kita ada namanya expiry ini. Ya, ini adalah jangka waktu. Ya, kita pilih katakanlah yang 11 Oktober, oke, ini. Ya, kemudian kita pilih let's say yang strike-nya adalah misalkan 141, ya, modalnya sekitar 186, ya, $186 per lotnya. Kita klik di sini, berarti ini adalah buy. Anda lihat buy call option strike 141. Ya, call option ini expiry sampai dengan tanggal 11 Oktober. Nah, gambar risk profile-nya adalah ini. Nah, oke. Siapa di sini yang sudah pernah belajar option tetapi baru lihat gambar seperti ini? Ini penting. Ya, cara membacanya bagaimana nih? Begini, kalau saham Microsoft-nya naik, ya, sebelum expiry, sebelum 11 Oktober dan naik kencang, katakanlah naik $10 menjadi 149, dari 139 menjadi 149 ke sini, maka profit. Ya, kenapa? Karena dia berada di atas 0, betul ya? Pak, ini apa garisnya nih? Ada dua kan? Garis hitam dan garis ungu. Ya, hitam ini adalah posisi buy call pada saat expiry. Ya, kemudian garis ungunya apa nih? Ini pada saat sekarang. Ya, nanti kalau pada expiry akan nempel di sini. Ya, jadi inilah buy call. Sering sekali oleh guru-guru option dijual dengan cara marketing gimmick. Ya, resikonya terbatas. Ini resikonya adalah hanya sekitar 193 dolar di sini. Kalau profit tidak terbatas. Ya, tapi ini marketing gimmick ya, hati-hati. Oke. Ya, jadi kalau loss yang terbatas, kalau profitnya unlimited atau tidak terbatas. Tetapi ada jangka waktunya, jangan salah. Itu jangka waktunya sampai dengan 11 Oktober. Nah, kalau misalnya sama Microsoftnya hanya setway, sedikit-sedikit di sini, ya Anda loss karena si option ini punya time value. Ya, ada theta di mana time value itu nilainya terkikis dari hari ke hari atau dari waktu ke waktu. Tuh kan, terkikis kan? Ya, tanggalnya saya gerakin nanti pada saat tanggal 11 Oktober ya akan nempel. Nah, dia akan habis. Tuh, ya, akan habis. Sudah optionnya habis. Ya, jadi kalau tanggal 11 Oktober si Microsoftnya ini di 139, maka call option ini akan loss. Ya, habis. Ya, sekalipun dia naik sedikit di 140 tetap loss. Di 141 tetap loss. Ya, oke. Itulah ini grafik risiko dari call option. Ya, oke.
Ya, jadi call option gambarnya seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian saya akan bahas misalnya bagaimana dengan Tesla, ya. Jadi misalnya ada orang yang memprediksi, oh, saya prediksi nih, karena lihat dari polanya, ada kemungkinan, nih kemungkinan yang namanya prediksi, bisa saja benar, bisa saja salah, tapi katakanlah diprediksi saham Tesla ini akan turun dalam katakanlah 2 bulan ke depan, ya turun ke sini misalnya, ya turun ke 160 misalnya, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Oh, turun ya. Kalau turun, kita menggunakan strategi yang namanya put option. Nah, kita ganti dulu di sini, pakainya Tesla. Simbolnya adalah TSLA. Enter. Oke, ya Tesla. Kemudian di sini nanti anggaplah saya menggunakan strike 235. 235 put di sini. Ya, saya beli put dengan harga 7,95 satu lot, gambarnya seperti ini. Jadi kalau saham Teslanya turun, maka putnya profit, ya. Dan ingat ya, tidak perlu menunggu sampai dengan expiry. Namanya option itu kontrak, ya lembaran. Ya, jadi bisa diperdagangkan, bisa beli, kemudian bisa jual. Anda beli sekarang, 5 menit kemudian mau dijual, boleh. Ya, jual itu take profit atau cut loss terserah. Ya, yang penting, yang jelas bisa diperdagangkan, gitu ya. Nah, nanti juga di kelas akan diajarkan kira-kira option mana yang layak untuk dipakai. Tidak semua option layak dipakai. Karena di Amerika ini ada lebih dari 4.000 underlying, ya, 4.000 macam option, ada indeksnya juga puluhan. Tidak semua itu bisa diperdagangkan karena tidak semua itu liquid, ya. Oke. Nah, kita akan kembali ke Microsoft misalnya, ya, MSFT. MSFT. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita menebak, ya, kita nebak, kita prediksi bahwa saham Microsoft ini kelihatannya sideways sampai katakanlah 3 bulan atau 2 bulan ke depan, ya. Nah, lalu ya dengan indikator, dengan apa namanya, studies atau apalah namanya, ya terserah Anda mau. Misalkan di sini saya tambah edit studies yang namanya Bollinger Band, ya kita ketik di sini Bollinger Band. Oke, saya tambahin, ya, apply. Oke, nah tuh nanti kita mana tadi. Saya ketik dulu, cari setting, ya. Oke, show studies. Ah, ini dia. Tuh, ya. Jadi ada muncullah indikator, ya. Wah, katanya sideways ini. Ya, ini kata orang teknikal biasanya begitu, ya. Ternyata orang teknikal juga sering meleset, ya. Nah, ini katanya teknikal, diprediksi sideways. Oke, kalau yakin sideways, bagaimana kalau kita bikin batas, ya, katakanlah di sini 150, di bawahnya berapa nih, 30. Oke, jadi sideways kan, ya, atasnya 150, bawahnya 130. Jadi kalau dia berada di dalam koridor ini, di dalam kandang ini, maka optionnya akan profit. Ya, strategi apa itu? Ingat ya, bawahnya 130, atasnya 150. Oke, kita kembali ke risk profile-nya. Ya, misalkan katanya tadi berapa? 3 bulan, ya. Saya pakai yang sampai dengan 15 November deh. Oke, ini, ya. Saya gunakan vertikal. Oke, bawahnya berapa? Bawahnya tuh 130, ya. Oke, berarti ini. Nah, kemudian atasnya 150. Berarti saya pakai ini. Nah, nih. Tuh, ini gambarnya. Teneng. Itu dia. Oke. Ya, Anda lihat. Jadi kalau dia berada di sekitar 130 sampai 150, ya, dan expiry, ya, sampai dengan tanggal 15 November, yang kira-kira 2 bulan lagi, oke, maka win. Ya, win. Pak, modal berapa? Ya, menang berapa? Kalau kalah gimana? Ya, kalau loss bagaimana? Itu pertanyaannya. Oke, kita hitung, ya. Lihat, ini kita bicara satu lot. Modalnya 330. Anda lihat tuh sebelah kiri. Ya, 330. Kalau profitnya 170. Berarti sekitar 50%. Ya, selama kurang lebih 2 bulan. Oke, dengan catatan. Ya, apa syaratnya? Syaratnya si Microsoft ini, ya mana Microsoft?
Microsoft ini tidak tembus atas dan tidak tembus bawah ya. Oke. Nah, oke. Terus Pak, bagaimana kalau tembus? Kalau tembus ini, ya kalau tembus di repair ya, dengan repair. Bagaimana cara repairnya? Oh, itu di kelas. Ya, saya tidak jelaskan di video ini. Yang jelas ini adalah strategi sideway. Ya, Pak, apakah hanya ini saja strategi sideway? Oh, tidak. Oh, ini apa namanya nih? Ini namanya Iron Condor. Oke, ya. Nah, apakah cuma ini strategi sideway? Oh, tidak. Ada lagi contoh ya. Saya gunakan katakanlah kalender spread. Kalender, oke. Kita ambil waktunya yang Anda ingin melanjutkan belajar option gratis. Langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading 081 888 9399.